juga LSM juga saya yakin mau terlibat untuk mengawasi penggunaan dana ya, digunakan dengan benar apa tidak gitu ya. Nah, kenapa tidak ada? Saya menduga ya, saya menduga pemerintah dan perusahaan berpendapat bahwa masyarakat cenderung akan menghambat investasi. Nah, diskusi mekanisme ini cenderung untuk memperlambat memulainya operasi mereka sehingga mengurangi keuntungan yang seharusnya segera didapat oleh pemerintah dan siapapun yang terlibat di sana, gitu kan? Ada kecenderungan mereka. Kalau bahasa kitanya cuan lah ya, kurang-kurang Mas ya. Iya. Misalnya mau pilkada, bupati kan punya hak ya, bupati punya hak untuk menerbitkan itu kan, gitu. Nggak mau lah, yang ini potong-potong aja. Saya menduga begitu. Halo rekan-rekan Kopi Tarik, selamat datang di Kopi Tarik, ruang narasi, tempat berpikir, berbagi, dan bergerak. Salam sukses, salam sehat, salam bahagia. Alhamdulillah, Kopi Tarik hari ini mencoba menayangkan podcast perdana yang membahas isu-isu hangat seputar lingkungan hidup, sosial, masyarakat. Khususnya terjadi di Pulau Papua, Raja Ampat, yakni penambangan nikel di Raja Ampat. Alhamdulillah, di hadapan saya sudah hadir narasumber yang sangat kompeten dan juga beliau sangat concern terhadap isu-isu lingkungan. Beliau adalah Direktur Eksekutif Greenpress Indonesia. Selamat datang Mas Adi. Terima kasih. Gimana Mas Adi, sehat? Alhamdulillah sehat Mas Adi ya. Alhamdulillah. Senang saya ada di sini. Alhamdulillah. Siaran perdana menjadi tamu perdana. Betul. Semoga sukses. Semoga sukses Mas ya. Alhamdulillah. Oh, tadi kan Mas Adi sudah sangat lama nih bergerak di dunia lingkungan hidup. Nah, mungkin teman-teman pemirsa Kopi Tarik juga ingin mengetahui gitu Mas, latar belakang. Mungkin Mas Adi bisa cerita sedikit mengenai Greenpress, khususnya secara singkat seperti apa, biar kami dan teman-teman Kopi Tarik semua mengetahui dan memahaminya gitu Mas. Ya, okay. Terima kasih. Pertama saya ingin disclaimer dulu ya. Saya tidak terlalu sering pergi ke Raja Ampat. Oke. Saya secara fisik saya mengunjungi Raja Ampat hanya di Teluk Mayalibit. Teluk Mayalibit itu dekat dengan Sorong. Sementara pulau-pulau lain saya belum pernah, tetapi saya selama kurang lebih 2 tahun secara intensif membaca laporan-laporan tentang kondisi lingkungan di Raja Ampat. Ketika saya bergabung menjadi communication manager pada sebuah LSM internasional yang berbasis di Jakarta ya. Jadi saya mengikuti secara dekat dari laporan-laporan tersebut, dari visual ya, foto, video, dan ikut mengerjakan juga strategi komunikasinya. Jadi saya mengetahui kondisi Raja Ampat dari informasi sekunder ya. Sebelumnya ke Mayalibit juga untuk ini lingkungan ya, diskusi lingkungan dengan wartawan lokal. Saya kira itu untuk disclaimer saya. Kemudian untuk Greenpress sendiri, perkumpulan Greenpress Indonesia. Ya, awalnya di Sulawesi Tenggara. Kendari. Ya, bukan di Jakarta Mas ya? Bukan. Skupnya memang lokal Sulawesi Tenggara. Sebagai respon atas persoalan-persoalan di Sulawesi Tenggara dan region Sulawesi. Memang bersamaan dengan adanya dukungan dukungan pendanaan, fasilitas lainnya dari donor itu. Kemudian rekan saya Marwan mendirikan itu. Sempat vakum cukup lama, kemudian tahun 2022 kita daftarkan kembali di nasional sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian kita mendapatkan kita berhasil mendaftarkan di Kemenkumham. Dan kemudian sejak itu kita beraktivitas untuk dengan tujuan utama meningkatkan kualitas peliputan isu-isu lingkungan dan sumber daya alam pada
pada media dan jurnalis di seluruh Indonesia. Itu sih. Ya. Luar biasa. Termasuk ini ya, termasuk berkaitan dengan isu terkini di tambang nikel di Raja Ampat. Kita mengeluarkan siaran pers karena kita ingin mengambil posisi yang jelas gitu ya atas persoalan lingkungan. Jadi ini semi advokasi sebenarnya, dan kita sepakat para pendiri itu memang jalan kita. Kita mengomentari, kita mengambil posisi atas apa namanya kasus ya atau kontroversi ya tambang nikel di Raja Ampat. Oke, jadi rekan-rekan sekalian, sepertinya memang kita tidak salah menghadirkan narasumber. Tentu seperti dipaparkan tadi oleh Bang Hadi, yaitu kalau nama panjang beliau adalah IGG Mahadi. Oke, nah jadi sudah tepat kiranya ketika kita membahas tentang mengenai isu nikel di Raja Ampat, dan beliau juga tadi sudah memaparkan secara singkat apa yang sudah beliau lakukan, baik itu bersifat informasi, advokasi dan sebagainya. Nah, ini sangat menarik, Mas Hadi. Mungkin kita mulai masuk ke pembahasan mengenai yang terjadi di Raja Ampat sesuai dengan tema besar kita kali ini, Mas Hadi. Sebenarnya memang Raja Ampat ini, isu ini kan sudah mulai beredar ini kan sampai hari ini kan sudah ada seminggu lebih ya, sudah hampir 2 minggu, Mas Hadi. Tapi masih terus kencang gitu. Kelihatannya seperti kayak ada sesuatu hal yang mungkin sangat mengganggu atau meresahkan masyarakat atau mungkin ekosistem di sana tadi. Mungkin Mas Hadi bisa memberikan gambaran kepada kami bagaimana atau apa sebenarnya yang terjadi gitu di Raja Ampat, khususnya yang tempat lokasi penambangan nikel itu, Mas Hadi. Mungkin bisa coba berikan gambaran ke kami. Oke, dari laporan teman-teman dan informasi yang kita kumpulkan, memang kalau kita bicara soal isunya, ini memang residunya masih ada ya, residu yang isu sosial, terutama politik ekonomi. Siapa mendapatkan apa? Betul. Kemudian muncul nama-nama yang berperan, siapa yang memegang kendali, siapa di balik perusahaan. Bahkan sampai ada kapal gitu ya? Iya, kapal dengan bernama gitu kan? Sangat mirip nama presiden. Ibu negara ya. Oke. Kemudian juga muncul satu orang tokoh dari organisasi keagamaan yang terbesar di Indonesia, muncul juga jenderal, bahkan terakhir muncul mantan seorang menteri yang menjadi broker lah. Tapi itu kan semua masih terang isu, tapi itu sangat menarik justru di ekornya. Betul. Menjelang ini turun dalam isunya justru politik ekonominya menjadi bisa panjang ininya ya, lifetime isunya ini bisa panjang, tergantung bagaimana mengolah gitu ya. Nah, itu yang terjadi dengan lifetime isunya gitu ya. Nah, kemudian yang kalau kita bicara mengukir langsung kepada inti persoalan yaitu dampak dari penambangan nikel tempat ini di Raja Ampat, saya pikir ada beberapa hal yang mesti kita agak sedikit kritis melihatnya. Pertama kan sebenarnya terutama PT GAG ya. PT GAG itu dimulai kan itu sudah mendapatkan izin dari sebelum semasa Orde Baru, bahkan mereka sudah mengantongi ya. Sekitar 2017 itu kalau nggak salah ya. Sebelum itu jauh. Jauh. Kemudian tahun 1999 keluar Undang-Undang Kehutanan ya. Nomor 41. Nomor 41 tentang kehutanan. Nah itu memang tidak mengizinkan pertambangan di hutan lindung secara terbuka, pertambangan terbuka ya. Dan GAG adalah salah satunya ya. Beberapa juga ada di Konawe dan termasuk Freeport ya, tidak diizinkan dengan itu. Tapi kemudian Ibu Mega mengeluarkan Perpu nomor 1 tahun 2004. Ketika masa Presiden Ibu Mega ya. 13 pertambangan GAG dan Freeport salah satunya. Beberapa di antaranya juga di daerah lain, Sulawesi, Sumatera, yang mengizinkan mengecualikan lah 13 perusahaan itu karena apa? Dengan alasan untuk memberikan kepastian terhadap investasi terhadap para investor asing. Dan juga bisa menghindari gugatan karena itu masih kontrak karya tambang itu dulu sejajar dengan undang-undang kedudukannya. Jadi dan dia kalau dibatalkan di tengah jalan itu operasinya yang sudah diberikan izin, itu berarti kemungkinan besar Indonesia menghadapi gugatan pemerintah Indonesia misalnya. Bisa masuk kontrak karya umumnya begitu ya, hasil ya itu kalau ada dispute arbitrase bukan internasional ya. Internasional jatuhnya. Jadi dan kemungkinan kalah juga besar gitu ya. Nah itu kan memang
kita bisa maklumi ya dari sisi legal bahwa memang tidak ada yang berlaku retroaktif kan, tidak ada yang berlaku surut gitu. Artinya kan itu kontrak karya izin semua diberikan sebelum undang-undang kehutanan ada. Jadi kalau tengah-tengah setelah itu ada undang-undang yang mengecualikan atau melarang, kegiatannya tidak adil bagi mereka karena dia ada sebelum undang-undang itu ada. Jadi belum diatur. Gitu, tetapi ternyata di belakangan hari tidak konsisten. Saya melihat malah tidak konsisten pemerintah ini. Misalnya dari siapa tuh Mas? Prabowo misalnya, Prabowo sekarang mereka kan sudah mendapatkan izin jauh sebelum ini ditetapkan sebagai geopark, ya kan, ditetapkan sebagai kawasan konservasi kan. Kalau kita lihat sejarah izin mereka gitu, tapi kan bisa di revoke gitu ya, bisa dicabut izinnya. Nah, dan kemudian saya tidak ada penjelasan yang lengkap, secara lengkap dan berbasis ilmiah, terutama dari Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri SDM yang menjelaskan dampak lingkungan. Dampak, kemudian juga perizinan yang belum mereka lengkapi yang sudah melewati deadline, atau aktivitas ilegal lainnya yang memang harus ada buktinya gitu kan. Nah ini tidak berarti kita harus kemudian menyerah kepada tambang dan membiarkan mereka menambang. No, kita mesti mendudukkan gitu, melihat secara lebih proporsional gitu ya status tambang ini. Tetapi Mas, kalau kita lihat memang sejarah, kalau kita lihat dari pemberitaan memang banyak hal-hal yang sumir dari ketiga perusahaan yang dicabut gitu ya. Nah itu kan Mas, itu kan ada 4 perusahaan, tapi yang dicabut satu yang GAK itu gimana tuh? GAK itu kan BUMN punya. Nah, dulu asing sama BUMN. Kemudian kan sekarang diambil alih sepenuhnya oleh PT Antam. Betul. Kemudian itu ada di luar PT itu. Kalau kita lihat nanti mungkin peta, kalau punya peta dari Geopark Raja 4 yang ditetapkan tahun 2017 itu oleh Menteri SDM, itu tuh memang ada di luar. Kalau kita lihat garis delineasinya memang ada di luar, relatif cukup jauh. Cukup jauh ya, 42 kilo kalau menurut keterangan Menteri SDM kan, itu cukup jauh. Karena itu kita bisa memperdebatkan tentu saja dampaknya. Karena itu menurut saya penting Menteri Lingkungan Hidup terutama memberikan penjelasan yang lengkap. Kan ada modeling tuh Mas. Ada modeling kan kita bisa perkirakan arus ombak pada bulan sekian biasanya kemana berdasarkan time series data 10 tahun, 20 tahun. Bulan ini ombaknya kemana, arah angin berapa, arusnya ke arah mana, nyampe nggak dia ke geopark kan gitu kan? Betul. Nyampe nggak? Baik dari segi AMDAL juga harus dipastikan juga sih. AMDAL itu ada. Ibaratnya tinggal menyampaikan ke publik apa yang ada di AMDAL mereka. Jika AMDALnya ada karena tidak lengkap kita banyak kecurigaan. Betul. Bahkan katanya juga beberapa perusahaan tersebut secara administratif juga memadai gitu kan. Itu kan yang jadi pertanyaan juga kan. Ketika perusahaan Mas, ada yang belum menyerahkan mendapatkan persetujuan mengenai anggaran mereka, kemudian ada juga melanggar beberapa lingkungan, pencemaran. Nah, itu yang menurut saya perlu diperjelas kepada publik, perlu dilengkapi dengan secara transparan. Pemerintah juga harus memberikan penjelasan ke publik. Jadi kan operasinya kan AMDAL itu kan dokumen ilmiah kan, pertama-tama kan. Betul. Jadi penjelasannya mesti ilmiah. Jadi kalau kita menyatakan seseorang melakukan pencemaran lingkungan, mesti jelas itu. Betul. Misalnya apa zat yang akan dicemari, berapa luasnya, dampaknya, potensi dampaknya seperti apa. Jadi apalagi kalau sudah dikatakan sudah mencemari, nah itu kalau di sisi administratif itu Menteri SDM yang kuasa. Nah itu sebabnya kan ketiganya ini Mas berada di dalam kawasan geopark. Jadi kan ini GAK agak maju sedikit tuh, ada video, nah ada beberapa pulau kecil di dekat dengan di sebelah utara dari GAK, kemudian Waigeo di sebelah timur lautnya juga. Jadi itu posisi ketiganya. Nah, karena di dalam geopark mereka harus dikeluarkan. Sebenarnya sih geopark itu tidak mengizinkan, aturan tentang geopark itu tidak mengizinkan adanya aktivitas penambangan. Karena berpotensi merusak geopark ya. Nah, sepengetahuan Mas Hadi, kan pemerintah sudah menyatakan jarak kilometer ya kan antara geopark itu kan. Nah, satu sisi ketika kita bicara mengenai penambangan yang akan mengakibatkan dampak buruk bagi ekosistem khususnya laut gitu kan, kayak kalau kita bicara Raja Ampat, nah apalagi bicara dengan nikel itu kan menghasilkan asam yang akan merusak ekosistem di dalam laut, terutama terumbu karang kita di Indonesia ini kan
kurang lebih 75% kalau nggak salah ya di dunia. Itu kan sungguh luar biasa gitu kalau sampai hal itu tersebut rusak. Belum ikan dan sebagainya, belum masyarakat sekitar gitu kan. Bahkan saya pernah membaca surat kabar atau media gitu, Mas Adi, ada statement dari pemangku adat bahwasanya mereka sebenarnya tidak menolak adanya investasi di sana. Cuma mereka yang sayangkan adalah ketika investasi itu mengganggu ekosistem yang ada di sana, termasuk hidup mereka, termasuk ekonomi di sana juga nanti akhirnya timpang dan juga kerusakan ekonomi sebagainya gitu Mas Adi. Nah, menurut sepemahaman Mas Adi gitu kan, apakah memang jarak itu memang sudah tepat sekiranya apa yang dikatakan oleh pemerintah atau berdasarkan data yang ada itu tidak mengganggu ekosistem di sekitaran Raja Ampat, ataukah itu hanya lip service belaka aja dalam artian cuma sekedar alibi pemerintah gitu, bahwasanya memang jarak tersebut memang pasti akan berdampak terhadap ekosistem khususnya di Geopark tadi itu, Raja Ampat tadi. Gimana Mas Adi? Ya, untuk menjawab itu memang harus kembali ke dokumen AMDAL yang Kementerian Lingkungan Hidup itu adalah pihak yang memiliki otoritas yang menjelaskan. Karena kita lihat AMDAL-nya dan di sana memang di salah satu bagian AMDAL itu umumnya apalagi menghasilkan dampak udara, mencemari udara, tanah air. Itu biasanya ada modeling Mas. Modeling arus laut, modeling angin, emisi kalau emisi papel pembangkit listrik kan itu biasanya ada. Kayak kemarin kontroversi sempat kan yang PLTU mencemari Jakarta gitu kan. Nah, itu juga nggak bisa kita simpulkan kecuali melihat modelingnya langsung. Nah, itu Menteri Lingkungan Hidup itu. Oke, Mas Adi, maaf, sambil diminum Mas Adi, sambil minum. Bismillah. Itu yang saya sampaikan tadi sebenarnya Menteri Lingkungan menurut saya pendapat saya kurang lengkap menjelaskan. Mungkin barangkali nanti susulan ada penjelasan berikutnya yang mengenai dari Menteri Lingkungan Hidup khususnya mengenai dampak potensi dampak terhadap potensi dampak pertambangan nikel di Pulau Gap terhadap kualitas air dan terumbu karang dan biota laut tentunya selain terumbu karang karena ini kan Raja Ampat itu adalah surga bagi biota laut. 75% karang keras, spesies karang keras. Volkov kepala burung. 75% spesies karang keras dunia ada di situ. Dan itu hampir setiap tahun ditemukan spesies baru biota laut. Bahkan ada seorang ahli yang sudah lama bekerja sana mengatakan kalau kita punya kemampuan untuk survei mungkin setiap hari kita ketemu hal baru, spesies baru. Jadi saking kayanya itu kawasannya dan bukan hanya itu juga seperti disampaikan tadi itu ruang hidup. Bukan biodiversity ansih, tapi biodiversity itu beserta kawasannya adalah ekosistemnya itu adalah ruang hidup bagi masyarakat betul. Gitu ya, dan secara filosofis juga secara religius keyakinan, kepercayaan agama mereka yakin bahwa mereka harus melestarikan ruang hidup mereka. Melestarikan alam alam. Itu adalah ibu mereka, gitu ya. Tidak boleh kita merusak ibu, apalagi istilah mereka ini sudah memperkosa ibu mereka. Betul. Jadi itu terlarang dilakukan dan mereka akan menerima akibatnya dari perbuatan-perbuatan itu berupa kerusakan lingkungan. Nah itu yang menurut saya selama kontroversi ini berlangsung, Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri SDM memutuskan menutup karena potensi kerusakan atau telah terjadinya kerusakan lingkungan dan maladministrasi ada yang tidak dipenuhi kewajibannya. Tetapi memang perlu penjelasan Mas, kalau itu tidak bisa kita bilang jadi pencemaran hanya berhenti di situ, mestinya disusul dengan ini loh penjabaran detail minimal modeling komputernya kan ada dari informasi ini kita selang kepercayaan kita cukup tinggi lah dengan modeling yang ada yang terbaru gitu ya, cukup tinggi sampai mungkin di atas 90% lah kira-kira kalau ini dipakai ya hasilnya mendekati lah 90%. Saya sih pribadi cukup yakin gitu ya kalau modelnya benar benar itu kita bisa menggambarkan tidak sampai ke sini, tidak sampai ke sini. Nah, prasangka baiknya adalah menteri dan stafnya mungkin sudah membaca dan sudah menyimpulkan bahwa tidak terjadi pencemaran. Seandainya pun terjadi limbah di air tidak akan mencapai Geopark tadi. Nah itu prasangka baiknya
tapi prasangka buruknya itu mungkin kalau datanya setengah-setengah, banyak hal yang kita pesimistis bahwa ini memang benar informasinya gitu. Jadi ya berdayung di antara itu dua lah. Yang mana yang mau menteri mau berat kemana gitu. Saya kira itu sih dibutuhkan ya. Transparansi, akuntabilitas, kemudian informasi yang disampaikan dengan lengkap gitu. Nah, terus kalau bicara di sini kan ada beberapa elemen terkait perusahaan, swasta maupun BUMN ya, dan pemerintah dan masyarakat sekitar tentunya kan, yang terutama mereka yang terdampak pastinya kan, masyarakat sekitar Raja Ampat Sorong tersebut. Nah, kira-kira kalau penyelesaian gitu mas case ini seperti apa gitu? Apakah pemerintah harus bersikap tegas ataupun perusahaan tadi dievaluasi semua, ataupun memang sama sekali stop penambangan wilayah geopark tadi? Pertanyaannya menarik nih gitu ya. Ke depan bagaimana? Itu yang penting kan. Saya sih kalau kita berkaca dari sejarah gitu ya, hampir semua pertambangan besar gitu menimbulkan dampak. Membuat kontroversi. Di tetangganya ada Freeport ya. Salah satu yang fenomenal lah ya, karena terbesar sampai sekarang gitu ya. Tambangan mineral terbesar ya, bahkan sempat menjadi salah satu emas terbesar di dunia. Ya, lembaga juga. Dan itu kan tidak berhenti menimbulkan kontroversi. Lalu beberapa tahun ini yang agak sepi lah, agak damai mereka beroperasi itu, tapi kan tiba-tiba internalnya ada demonstrasi dari karyawan menuntut jadi persoalan internal. Nah, dulu kan persoalan HAM atau lingkungan terutama ya, sama dengan ini kasus. Nah, ke depan menurut saya sayang juga kalau tambang di Indonesia itu menjadi tarik tambang gitu ya, tarik tambangnya dengan isu-isu lingkungan, isu-isu HAM gitu kan. Nah, padahal mereka sudah berinvestasi, jadi kita tarik tambangnya ini siapa yang harus ngalah? Apakah zero sum game, jadi satu harus kalah, satu mati, satu hidup. Atau ada jalan tengah? Kalau menurut saya sih kita cari jalan tengah. Ada jalan tengah. Gitu. Kenapa? Karena di tempat lain ada pasti tambang yang bisa beroperasi dengan baik. Jadi mereka punya best practices. Harusnya Indonesia, terutama pemerintah belajar dari situ. Nah, dari berkaca dari kasus ini dan sejarah eksplorasi tambang di Indonesia, saya itu melihat adanya kekurangan, masih ada yang dapat diperbaiki oleh pemerintah. Dan itu Presiden Prabowo Subianto sebenarnya sudah berusaha untuk memperbaiki pengelolaan sumber daya mineral di Indonesia. Misalnya dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 yang merupakan perubahan keempat atas Undang-Undang Minerba. Jadi 4 kali diubah, itu kan upaya pemerintah untuk memperbaiki pengelolaan, terutama untuk mengoptimalkan pemasukan negara lah, yang mengurangi korupsi gitu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dan di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 itu ditegaskan kembali atau ditambahkan beberapa hal baru, misalnya adanya jaminan dana reklamasi. Ini post mining ya, post tambang gitu ya. Setelah tambang kamu harus menjamin gitu ya. Kamu harus sediakan dana reklamasi, biasanya ditaruh di escrow account ini bersama atau di pemerintah. Dulu sih di pemerintah, waktu misalnya Numon Minahasa Raya itu reklamasi punya dana dipegang oleh Kementerian Sosial kalau nggak salah. Tetapi sempat ada kontroversi karena dihabiskan oleh tidak dipakai sepenuhnya untuk reklamasi Ada berarti kayak penyalahgunaan gitu ya. Itu kelemahannya. Kemudian di undang-undang itu juga disebutkan perusahaan itu wajib CSR. Corporate Social Responsibility lah. Juga diatur di undang-undang tentang PT perseroan terbatas kan. Karena dia berbasis sumber daya alam, termasuk tambang. Nah, yang ketiga juga diatur tuh jelaskan bahwa wajib ada program pengembangan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat, PPM ya. Nah, itu suatu hal baik sebenarnya, menurut saya sudah maju gitu ya beberapa langkah. Tetapi saya kurang yakin bahwa itu akan menyelesaikan banyak persoalan untuk tambang di Raja Ampat maupun di tempat-tempat lain yang nanti akan segera memulai operasinya. Kenapa, Mas? Karena ada beberapa hal yang kurang dan itu bukan merupakan best practices pertambangan gitu ya. Misalnya pertama,
tidak ada FPIC, tidak melaksanakan prinsip FPIC, First Prior Informed Consent. Kalau di Indonesia mereka mengenalnya dengan Padiatapa, ya, persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan. Jadi kalau satu investor masuk, mestinya dijembatani oleh pemerintah, dia mendatangi masyarakat lokal. Papua, apalagi Papua itu kan tanah adat semua. Walaupun pulau-nya kosong, tapi ada yang punya gitu. Meskipun kosong, ya karena jauh aja, kan terbatas. Kami yang punya. Mereka harus datang ke sana, terutama kepada pemilik wilayahnya, kemudian yang terdampak, duduk bersama-sama sebelum tambang dimulai, menanyakan bahwa ini apakah Anda setuju apa tidak, kami akan melakukan menjadi secara lengkap dan benar, gitu ya, lengkap dan benar informasi disampaikan kepada masyarakat, terutama masyarakat adat ya, karena itu di remote area biasanya ada masyarakat adatnya Kalimantan, Sulawesi, Papua, gitu kan ya. Kemudian sampaikan begini, diskusi terus semacam public hearing, kemudian apakah Anda setuju? Apakah Anda berkenan kami ada di sini misalnya? Minta izin Pulau Nuwun lah. Dan itu bukan hanya berlaku, bukan berbasis budaya Jawa atau budaya Indonesia, tapi itu berlaku umum betul. Kalau mau best practices ya. Nah itu tidak diatur. Harusnya itu diatur. Jadi kalau masyarakat tidak setuju bagaimana? Ya tidak bisa. Jadi nggak bisa dipaksakan mas ya. Dipaksakan. Kemudian biasanya seiring dengan itu perusahaan juga menawarkan adanya kompensasi. Kompensasi. Jadi itu namanya emergency environmental fund. Jadi dana lingkungan darurat ya. Nah, untuk menanggulangi masalah-masalah darurat lingkungan yang berdampak terhadap lingkungan hidup. Misalnya saya contohkan dulu Freeport itu di tengah-tengah operasi tanggulnya pernah jebol. Tanggulnya itu segini, saya beberapa kali kesini. Tanggulnya tuh ada desa di bawah. Yang nggak mau dipindahkan. Jebol ini otomatis terdampak desa tersebut. Sama orang-orangnya gitu. Nah, ini tuh kalau nggak ada, untungnya mereka perusahaan yang besar, mungkin punya tabungan gitu ya, dengan cepat bisa melakukan respon. Gitu ya, emergency respon. Tapi untuk perusahaan-perusahaan yang terbatas, yang tidak sebesar itu, dengan adanya emergency environmental fund, dana emergency lingkungan, untuk berdampak lingkungan, pencemaran misalnya, segera bersama nah itu harus dikelola bersama masyarakat, bukan sendiri perusahaan. Misalnya membuat escrow account, jadi ada pihak ketiga, misalnya saya ini membuat satu lembaga escrow account, kemudian dana itu dimasukkan ke situ, nah dana itu dimasukkan ke dana escrow account yang bisa dipantau oleh masyarakat, keuangannya bisa melihat, perusahaan bisa melihat, pemerintah bisa melihat. Jangan dikelola oleh satu pihak. Jadi gitu mas. Jadi transparansi terjadi di sana, mas. Jadi saling mengawasi satu sama lain. Kemudian juga ada yang kurang lagi adalah kalau mau kita best practices adalah community development fund atau community development agreement. Nah ini juga beda dengan CSR ya. CSR kan tiap tahun ada programnya dianggarkan, gitu kan. Sudah jelas rutin ya. Mau bangun ini, bantu jalan, bantu olahraga 17-an, CSR gitu kan. Nanam misalnya bantu nanam ini, mereka nanam singkong, gitu. Kalau di Papua misalnya mereka apa makanannya? Singkong. Atau mereka atau ternak babi gitu kan. Itu kan per tahun lagi. Nah ini tidak, ini community development fund itu sebelum tabang harus kita duduk bersama masyarakat yang terdampak atau masyarakat pemilik wilayah atau tanah itu, kemudian menyepakati kira-kira yang dianggap sebagai kebutuhan masyarakat itu apa. Ini kebutuhan kami, jangka panjang itu apa yang harus dipenuhi oleh perusahaan ini masyarakat terlibat di dalamnya untuk mengidentifikasi. Mungkin melibatkan ahli, antropologi, sosiologi, dan macam-macam gitu ya, melihat perusahaan. Berbagai unsur elemen terkait bang ya. Jadi ini belum mandatori, belum ada di undang-undang. Tapi harusnya dibuat sih ya. Dibuat development agreement gitu ya, panjang sifatnya. Bahwa CSR jadi sebagai acuan nantinya bang. Ini kemudian payungnya, ini payungnya bisa diturunkan dalam bentuk CSR. Yang per tahun gitu kan. Sementara ini tetap ada kebutuhan. Apakah bisa sesuaikan lah ya. Nah itu yang belum ada FPIC, emergency environmental fund dan community development agreement atau fund. Nah tiga-tiganya ini apa sih gunanya? Untuk mengantisipasi, untuk memenuhi aspirasi masyarakat, dan juga untuk mengantisipasi terjadinya misalnya dinamika politik lokal, ya. Misalnya anggaplah kepala sukunya tiba-tiba berganti dan dia maunya yang lain. Ini yang sebagai perisainya lah bahwa nggak bisa
sepihak begitu. Kami sudah pernah menyepakati tripartit misalnya perusahaan, masyarakat dan pemerintah. Jadi ini perlu misalnya keterwakilan berapa rapat dulu dan sebagainya. Jadi perusahaan pun diuntungkan karena dengan lokal untuk bisa ini dan juga LSM juga saya yakin mau terlibat untuk mengawasi penggunaan dana digunakan dengan benar apa tidak gitu ya. Nah, kenapa tidak ada? Saya menduga Mas pemerintah dan perusahaan berpendapat bahwa masyarakat cenderung akan menghambat investasi. Nah, diskusi mekanisme ini cenderung untuk memperlambat memulainya operasi mereka sehingga mengurangi keuntungan yang seharusnya segera didapat oleh pemerintah dan siapapun yang terlibat di sana, gitu kan? Ada kecenderungan mereka. Kalau bahasa kitanya cuan lah ya, kurang Mas ya. Iya. Misalnya mau pilkada, bupati kan punya hak ya, bupati. Punya hak untuk menerbitkan itu kan, nggak mau lah, jangan dipotong-potong aja. Saya menduga begitu, karena ini kan bertambah mekanisme. Berarti bertambah proses kan? Proses, betul. Next time gitu ya, perlu waktu yang lebih panjang gitu. Makin panjang rantai, makin banyak pemotongan. Nah, itu ya. Tapi ini mau best practices, bisa belajar dari Australia, bisa belajar dari Filipina, dari beberapa negara yang punya mekanisme ini gitu ya. Nah, dan itu memang harus ada ketat. Nah, ini juga kan saya sih agak percaya gitu ya, bahwa ini kalau semua mekanisme 4 apa 5 ini dilaksanakan, 5 ini itu akan menjamin masyarakat ikut mendukung sih, mendukung kekuatan dukungan itu lebih solid. Jadi masyarakat juga nggak merasa terugikan ya? Iya, karena setiap kerugian itu juga mekanisme ganti rugi misalnya itu juga harus ditetapkan oleh perusahaan gitu ya. Kalau ada ganti rugi atas operasi mereka, kalau ada protesnya atas operasi mereka, Pak, tadi misalnya nih yang paling sederhana, Pak, pegawai Anda tadi nyetir mobil di kampung saya ngebut-ngebut Pak, misalnya padahal ada babi saya, ada yang ketabrak gimana gitu, itu meskipun kelihatannya sepele, itu mekanisme mereka aduan itu harus punya perusahaan sudah punya, jadi mereka langsung segera bercek, sekaligus meredam nanti hal-hal yang diinginkan di masyarakat gitu, meluas. Mekanisme itu juga harus perlu diperhatikan ya. Harus perusahaan harus punya gitu ya. Saya kira itu yang menyebabkan kemudian kenapa masalah tambang itu seperti dejavu berulang terus. Wah, kayaknya sama nih masalahnya di tempat A, di tempat B, di tempat C kok nggak ini ya, daya rusaknya itu kok lebih banyak daripada daya bangunnya. Betul. Nah, di mana-mana kok daya rusaknya kok miskin semua masyarakat. Nah, maka sering disampaikan kan, masyarakat di sekitar lokasi tambang itu selalu miskin, tidak ada yang kaya. Betul. Terus sampaikan itu memang ya harus berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Betul. Itulah pada dasarnya harus yang menjadi catatan pemerintah yang justru menjadi landasan tadi itu keadilan sosial tadi bagi bagian masyarakat kan. Nah, terakhir nih Mas, sebelum kita closing, saya agak menyampai sedikit tentang ke arah mungkin politik atau ekonomi. Nah, bicara nikel itu kan seperti kita pahami sekarang secara global itu kan sedang kampanye besar-besaran mengenai mobil listrik hijau gitu kan, penghijau green segala macam gitu kan, transportasi hijau. Tapi yang sangat anomali di sana ketika tujuannya misalkan yang akan diterapkan adalah green transportasi hijau, tapi secara nggak langsung di balik itu justru bukan hijau, malah hitam, kumuh bahkan mungkin gitu kan, dengan tadi ada eksplorasi tambang tadi kan, dan merugikan masyarakat sekitar. Nah, satu hal yang kedua, bicara mengenai nikel tadi kan, nah Indonesia kan kalau nggak salah memang nomor 3 terbaik dan terbesar di dunia Mas ya, nikel ini. Nah, tentunya kan menjadi incaran berbagai negara, terutama yang mereka punya kepentingan memproduksi kayak sekarang kan mulai gencarnya mobil listrik. Tentu itu kan menggunakan baterai dan perangkat teknologi baik handphone sebagainya. Nah, baterai itu menggunakan bahan dasar nikel. Nah, tentunya tarikannya ke politik tadi, ekonomi, yaitu dipaksakan seolah-olah, apakah memang dipaksakan, kenapa mesti harus di Raja Ampat tadi, yang kawasan geopark tadi, untuk mengeruk nikel yang ada di perut bumi Cendrawasih tadi itu di Raja Ampat, untuk kepentingan kapitalis tadi, yaitu untuk produksi bahan baterai tadi kan, baik baterai kendaraan, elektronik dan sebagainya, khususnya ke Cina.
Bahkan entah ini isu atau fakta, ada mengatakan sempat terjadi pengiriman nikel ke Cina ilegal. Ya. Pada dasarnya Menteri BUMN kan telah memutuskan tidak ada pengiriman atau ekspor nikel keluar 2022 kalau salah ya Mas ya. Nah, tapi ternyata fakta ditemukan di belakang ada pengiriman gitu kan. Nah, itu kan sangat rancu menurut saya gitu kan. Namun tanggapan Mas gimana kalau kondisi kayak gitu? Saya mendengar berita terakhir Kepolisian RI itu sudah akan menetapkan tersangka untuk berbagai dugaan tindak kejahatan. Yang akan memeriksa lah ya berbagai dugaan tindak kejahatan yang terjadi di dalam operasi tambang nikel itu ya. Pengiriman ilegal. Ya, termasuk itu. Bahkan ada keluarga salah satu mantan presiden ya yang sempat disebut di media-media gitu kan. Itu akan diperiksa berbagai kasus dugaan ya. Ya. Jadi memang kenapa untuk menjawab kenapa di ini ya itu mesti lihat sejarah geologinya memang begitu, sejarahnya memang begitu. Jadi sejarah pembentukan batuannya di sana memang Raja Ampat, kemudian Maluku Utara, Konawe, sedikit di Kalimantan bagian selatan. Itu tuh memang di sana cadangannya tinggi. Nikel. Semua tempat ada nikel. Makanya Raja Ampat itu karena potensi besar dipaksakan di sana. Ya, yang kalau dia ada berani menambang berarti cadangannya ekonomis bernilai ekonomis kan. Cadangan yang terbukti ya. Proven reserve gitu kan. Itu kan yang menjadi dasar kan untuk menambang apa tidak. Proven reserve-nya gitu ya, bukan sumber dayanya. Proven reserve-nya kalau tidak salah Indonesia itu 1,8 miliar ton ya. Ya untuk ini. Jadi tersebar di beberapa daerah itu. Salah satu yang paling besar tuh kalau tidak salah Maluku Utara. Maluku Utara paling besar. Kemudian Konawe yang sekarang juga kontroversial juga. Konawe justru nomor 2 ya. Maluku yang pertama. Raja Ampat. Memang jadi saya yakin kalau berani menambang pengusaha pasti proven reserve-nya jelas gitu ya. Ekonomi sehingga mereka mau investasi. Berani menanggung risiko investasi. Nah, itu pasti kalkulasinya kan sudah matang. Nah, itu yang menyebabkan kenapa mereka diajak. Nah, kenapa kemudian masuk geopark? Yang 3 itu diberikan izin. Nah, itulah yang kurang lengkap tidak dijelaskan oleh Menteri Lingkungan dan Menteri SDM. Secara kronologis bagaimana kok bisa Megawati karena tidak retroaktif? Oke, diabaikanlah undang-undangnya. Ini terjadi karena sekarang mereka kan harusnya tidak retroaktif dong. Kalau ini harusnya berlanjut dong. Meskipun itu kan ditetapkan belakangan. Kan artinya kan bisa dikeluarkan tuh. Batasnya perusahaan jangan masuk dong ke geopark. Turunin dong geoparknya dikit. Batasan juga harus tegas, Mas ya. Kan perusahaan sehingga bisa beroperasi. Tapi kan menterinya juga pintar gitu ya. Dia bilang ada pelanggaran administrasi, ada pelanggaran lingkungan. Jadi nggak bisa karena di undang-undang itu Minerba juga dijelaskan menteri berhak mencabut karena ada pelanggaran ini. Nah kalau masuknya dari pelanggaran selesai. Tapi kalau masuknya dari geopark nggak bisa kan. Geopark kan belakangan juga dong. Saya ada di sini nggak bisa keluarin saya. Kalau baru geoparknya artinya kan sebenarnya geoparknya bisa digeser batasnya sehingga saya tapi kan tidak kan terlanjur di dalam tuh. Nah itu juga mesti dijelaskan kenapa kok bisa delineasi garis batas maksudnya geopark itu kok memasukkan 3 ini tidak mengeluarkan atau tidak memperingatkan mereka dulu bahwa dan sebagainya. Jadi itu masih agak penjelasannya itu kurang lengkap dan agak ruwet jadinya. Jadi kita bertanya-tanya kenapa udah tahu geopark kenapa ada perusahaan atau kenapa tidak diturunkan aja batasnya gitu ya. Delineasinya kan bisa miring-miringin gitu kan, bisa didindingkan ini kan bisa tuh delineasinya. Nah ini sehingga perusahaannya tetap beroperasi atau gimana. Jadi itu yang menyebabkan kontroversi ada di dalam geopark. Jadi dengan gampang kalau sudah melanggar ya selesai. Mereka harus dicabutkan geoparknya selamanya ya. Nah karena ada pencabutan izin sementara. Dan menteri yang saya dengar tidak mengatakan pencabutan izin sementara, tapi pencabutan. Nah, berarti pencabutan permanen. Gitu ya. Kecuali dia mengatakan sementara. Berarti kalau dari segi permasalahan perusahaan terhadap aktivitas tambang tadi sudah clear. Berarti tentunya ke depan tidak ada lagi perusahaan yang ketiga tadi itu melakukan aktivitas tambang di sana kan? Ya, tapi saya boleh meng-highlight sesuatu teman-teman saya. Ketika kontroversi ini muncul, saya melihat terutama di sosial media ya, beberapa aktivis, lembaga terutama gambar-gambar video yang dimunculkan itu adalah sisi indahnya, sisi eksotisnya dari Raja Ampat.
Jadi Waigeo misalnya, Wayak yang pulau-pulau kecil-kecil itu kan yang eksotis lah. Yeah. Dan jarang sekali, hampir tidak saya melihat Pulau Gag yang sesungguhnya. Yang sesungguhnya. Ya, tempat eksplorasi itu sampai menterinya berkunjung bersama wartawan dan melihat Pulau Gag sedang eksplorasi. Sebelum itu kan nggak ada, cuma yang indah seolah-olah ingin. Nah ini bisa misleading, bisa menyesatkan karena seolah-olah yang mengatakan, look ini loh yang akan ditambang, gitu. Ini yang akan ditambang, padahal tidak jauh gitu ya. Look ini loh gitu yang akan ditambah, padahal itu kan di Pulau Gag gitu. Nah ini bisa menyebabkan misleading dan bisa memang menggiring opini yang misalkan, karena itu kan HIPMI misalnya, ketua HIPMI menteri bilang jangan mudah percaya sama berita informasi visual yang Raja Ampat kan belum, ini bukan Gag. Jadi kalau Gag kan begitu kemudian dijelaskan kan dengan peta geopark ini posisinya jauh di luar, bukan yang kalian lihat itu, dan tetapi itu tidak menafikan dampaknya, kemungkinan besar juga ada dampak polusi dan sebagainya, dampak buruk yang negatif terhadap lingkungan. Namun yang kita bicara ini informasi yang benar ya, secara visual benar gitu. Kalau kita bicara Gag ya pulaunya ditampilkan gitu, ini Pulau Gagnya ini loh aktor tambangnya di sini gitu ya, keseluruhan ditampilkan Raja Ampat boleh, tapi jangan mengabaikan Gag yang kita bahas, tapi yang indah-indahnya seolah-olah ini akan hancur gitu, memastikan bahwa nah itu saya sih mengkategorikannya sebagai misinformasi, kalau tidak bisa dibilang disinformasi. Jadi itu cheating lah, yang agak menyesatkan, misleading lah ke publik. Mungkin untuk kepentingan kampanye tapi menyesatkan publik. Jadi kita benar informasinya, datang ke Gag, ambil foto, ambil video dari udara, drone atau helikopter gitu. Bilang ini Gag, ini posisinya terhadap ini gambarnya Gag, ini posisinya. Ya, kemudian ini geoparknya ini. Jadi tampilkan kedua-duanya dengan seimbang. Jadi jelas dan masyarakat juga mendapatkan informasi yang jelas dan benar gitu loh ya. Untungnya menteri mengajak wartawan dan menjelaskan dengan peta yang baik gitu. Ini Gag, ini posisinya. Jadi kita kemudian publik bisa menilai, oh ini gitu, tinggal sekarang menjelaskan. Nah itu saya yang kurang lengkap penjelasannya gitu, tentang dampak. Kan sudah dibilang ada dampak lingkungan, pencemarannya seberapa jauh, pencemarnya apa saja, ada logam beratnya apa saja, dampaknya apa saja, kan mesti diukur, karena ini kan bisa omong-omong. Benar-benar. Oke, sebenarnya sangat menarik ini Mas. Mungkin kalau kita ini akan panjang mungkin ya waktu, mungkin nggak akan cukup. Nah mungkin sangat menarik, mungkin di lain waktu bisa kita sambung lagi begitu Mas ya, karena memang nggak cukup hanya sejam 2 jam pembahasan ini gitu kan. Dan juga saya rasa juga rekan-rekan Kopi Tarik pun juga masih semangat dan pasti tetap antusias untuk mendapatkan mencari informasi mengenai penambangan nikel di Raja Ampat maupun di wilayah lain di Indonesia. Tentu mungkin itu aja kami sampaikan dan semoga bermanfaat bagi teman-teman rekan Tarik semua, rekan-rekan Kopi Tarik. Salam sehat, salam bahagia, salam sukses, salam Kopi Tarik. Terima kasih. Terima kasih.